Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam mata kuliah Modal-Modal Konseling bersama dosen Muhammad Ilyas MA. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari soal UAS dan soal UTS. Soal pertama itu mengenai jelaskan teknik-teknik dalam pendekatan psikoanalisis. Bahwasannya yang saya ketahui bahwa psikoanalisis itu adalah sebuah pendekatan di mana mengenai model perkembangan kepribadian, yang mana mengenai tentang sifat manusia dan metode psikoterapi yang berorientasi untuk berusaha membantu individu dalam mengatasi sebuah ketegangan. Biasanya ketegangan itu yang berupa tentang ketegangan psikis yang bersumber pada rasa cemas, rasa terancam yang berlebihan. Psikoanalisis ini merupakan suatu metode di mana penyembuhan rasa cemas dan rasa terancam yang berlebihan. Psikoanalisis ini suatu metode di mana penyembuhannya itu bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Terdapat beberapa teknik dalam konseling psikoanalisis. Salah satunya yang pertama itu ada asosiasi bebas. Bahwa asosiasi bebas itu yang saya ketahui, klien diupayakan untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pikirannya itu sehari-hari, sehingga klien mudah dalam mengungkapkan pengalaman yang terjadi di masa lalunya. Kemudian yang kedua itu ada analisis mimpi, bahwa klien diminta untuk mengungkapkan yang terjadi dalam sebuah mimpinya atau kejadian yang terjadi dalam mimpinya, dan kemudian nantinya konselor akan menganalisis apa yang terjadi dalam sebuah mimpinya tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada interpretasi, bahwa yang saya ketahui bahwa klien mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien tentang sebuah makna atau sebuah perilaku yang terjadi, baik yang terjadi dalam sebuah mimpi maupun yang terjadi dalam asosiasi bebas. Yang keempat itu ada analisis resistensi, bahwa yang saya ketahui sesuatu atau ditunjukkan untuk menyadarkan klien terhadap sebuah alasan, misalnya terjadinya sebuah penolakan. Kemudian yang kelima itu ada analisis transferensi, bahwa analisis transferensi ini yang saya ketahui klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman di masa lalunya, kemudian pengalaman tersebut dilemparkan kepada konselor yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh konselor. Baik, saya lanjut ke soal kedua, bahwa pertanyaan kedua itu jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud. Bahwa salah satu penyebabnya pada saat itu Horney tidak menetapkan teori kepribadian tertentu yang mengakibatkan Horney menentang perspektif Freudian tentang perkembangan psikologis pada wanita, yang meskipun dia mengakui teori perintis Freud sama sekali tidak memahami perspektif feminin, yang kemudian alih-alih menjadi salah satu penyebab dan kecemasan yang mendasar dianggap karena alasan timbulnya dari hubungan awal yang mengarah pada perasaan orang tua. Kemudian si Freud ini lebih menekankan pada
ide-idenya sendiri dan kemudian membentuk kelompoknya sendiri dengan psikologi individual. Soal ketiga itu jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditional, kemudian kaitkan dengan model konseling behavior therapy. Bahwasannya dari eksperimen Pavlov itu yang saya ketahui dalam psikologi classical conditioning adalah sebuah teori belajar di mana Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dari kombinasi suatu stimulus. Kemudian classical conditional ini ialah sebuah teori yang berada di aliran psikologi behavioristik yang mana meyakini bahwa perilaku individu itu disebabkan oleh pengalaman seseorang yang berbeda, bahwa behavioristik itu meyakini kalau kepribadian kita itu terbentuk karena adanya sebuah pengalaman serta adanya di lingkungan di sekitar kita. Yang kondisi klasik itu bahwa Pavlov menegaskan atau meyakini hal tersebut. Soal nomor 4 itu jelaskan konsep dasar konseling rasional emotif terapi. Bahwasannya menurut yang saya ketahui bahwa menurut Alfred Ellis berpendapat bahwa konsep dasar dari terapi konseling rasional emotif terapi itu salah satunya manusia itu pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan berpikir secara irasional, di mana ketika manusia itu berpikir dan bertingkah laku irasional, manusia akan lebih efektif, lebih bahagia, dan lebih kompeten. Kemudian ketika mereka berpikir dan bertingkah laku secara individual, itu menjadi lebih tidak efektif. Kemudian reaksi emosional seseorang itu sebagian besar diakibatkan karena adanya evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang didasari maupun tidak didasari. Kemudian adanya hambatan psikologis atau emosional tersebut merupakan akibat dari cara berpikir yang tidak logis atau tidak irasional. Yang mana emosi manusia itu yang disertai dengan individu dan berpikir dengan penuh prasangka, dengan penuh sangat personal dan irasional. Kemudian perkembangan kepribadian itu didorong kuat adanya mempertahankan diri dan memuaskan diri. Kemudian adanya kemampuan untuk menolak aktualisasi diri. Yang mana berpikir irasional ini diawali dengan belajar secara tidak logis yang biasanya diperoleh dari orang tua dan dari budaya yang dianut setempat atau suatu tempat yang besar. Kemudian berpikir secara irasional ini akan tercermin dari kata-kata yang digunakan dalam mereka berpikir. Maka apabila terjadinya suatu perasaan atau pikiran negatif, itu bisa dilawan dengan menggunakan akal sehat, dengan menggunakan cara rasional atau verbalisasi. Dalam pandangan pendekatan emotif rasional itu dapat memiliki 3 kunci atau 3 pilar yang biasanya digunakan menurut Alfred Ellis. Salah satunya yang pertama itu ada accident event yang bermakna bahwa membangun tingkah laku individu dengan luar yang dialami seorang individu. Kemudian itu ada belief, bahwa adanya keyakinan, kemudian adanya pandangan, nilai, dan verbalisasi dari individu terhadap suatu peristiwa. Kemudian keyakinan yang rasional itu merupakan cara berpikir atau
Sistem rasional yang merupakan keyakinan sistem berpikir seseorang yang salah atau tidak masuk akal, emosional, dan keren, itu tidak produktif. Kemudian adanya emosional merupakan sebuah konsekuensi sebagai akibat atau reaksi individu yang bahwasannya dapat kita ambil sedikit kesimpulan bahwa konsep dasarnya itu salah satunya ialah sebuah aliran psikoterapi yang berlandasan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan si emosional seseorang itu dalam bentuk perasaan yang senang atau hambatan emosi yang hubungannya dengan accident event yang dalam bentuk keyakinan, baik dalam bentuk beberapa variabel maupun tidak, yang kemudian keyakinan-keyakinan irasional itu agar klien bisa menikmati dampak-dampak dari psikologis. Bahwasannya dapat kita ambil sedikit kesimpulan bahwa konsep dasarnya itu salah satunya ialah sebuah aliran psikoterapi yang berlandasan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan adanya sebuah potensi, baik itu berpikir secara irasional maupun berpikir secara rasional, baik itu berpikir secara luar yang dialami seorang individu. Kemudian itu ada belief, bahwa adanya keyakinan, kemudian adanya pandangan, nilai, dan verbalisasi dari individu terhadap suatu peristiwa, baik atau jujur maupun berpikir secara jahat. Soal nomor 5 itu jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling anti-infektor yang ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Yang saya ketahui bahwa itu perbedaan terdapat pada konsep diri, di mana dalam konseling Carl Rogers itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ideal self, bermakna dalam sebuah kondisi di mana seseorang melihat dirinya seperti apa yang diinginkannya. Kemudian ada real self, di mana kondisi seseorang pada realitanya. Dan pada model konseling time and factor mengacu pada permasalahan pengambilan keputusan karir yang kemudian tidak mampu memahami dan menerimanya. Dan hubungannya antara konselor dan klien itu bahwa konselor memberitahukan kepada klien tentang kemampuan yang diperolehnya melalui penyelenggara serta berhubungan dengan perkembangan klien. Soal nomor 6 itu jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Yang saya ketahui salah satunya ada permainan dialog, bahwa teknik yang dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk berdialog dengan kecenderungan yang saling bertentangan. Misalnya kecenderungan anak baik dengan kecenderungan anak bodoh, yang pada akhirnya klien akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana berani mengambil sebuah risiko dengan teknik kursi kosong. Kemudian teknik yang kedua itu adalah latihan saya bertanggung jawab, bahwa yang dimaksudkan konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan tersebut saya bertanggung jawab akan hal itu. Kemudian teknik yang ketiga itu ada bermain proyeksi, bahwa konselor diminta kepada klien untuk melakukan hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat itu ada teknik pembalikan, di mana konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan yang dikeluhkan. Kemudian yang kelima itu ada teknik perasaan. Teknik ini digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hatinya yang tidak menyenangkan. Soal nomor 7 itu jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang berkaitan dengan membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Salah satunya itu ada dimensi keindividual, bahwa pengembangan optimal segenap potensi yang ada pada dirinya demi memperoleh suatu kesenangan dan kebahagiaan pada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu ada dimensi kesosialan, bahwa pengembangan suasana kebersamaan dengan lingkungan sosialnya. Kemudian yang ketiga itu ada dimensi keagamaan, bahwa segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan atas segenap aspek kehidupan di dunia terhadap aspek di kehidupan akhirat kelak.
Soal nomor 8 itu jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang makalah yang telah Anda presentasikan. Yang saya pahami bahwa konseling Pancawaskita itu dituntut untuk mengintegrasikan 5 faktor. Dari makalah yang saya presentasikan itu mengenai konseling Pancawaskita, yang berarti Panca itu berarti 5, sedangkan Waskita itu berarti cerdas, yang dimana ada tekun, ulet, cermat, dan waspada, arif, dan hati-hati. Selain itu ada 5 hal yang dapat dijadikan dasar untuk menjadi seorang konselor profesional yang mengintegrasikan 5 faktor. Dalam waskita itu ada cerdas, tekun, ulet, hati-hati, dan arif. Biasanya dilakukan oleh pembinaan melalui konseling sehingga perkembangan dan kehidupan lebih Masidu itu ada rasa aman, kompetensi, aspirasi, semangat, dan penggunaan kesempatan. Kemudian pengaruh faktor global. Kemudian ada likuladu yang berisi tentang gizi, pendidikan, sikap, perlakuan, budaya, serta kondisi insidental. Yang kemudian ada liharit yang berarti jasmania dan rohania, yang adanya individu sosial, kemudian material, spiritual, dan dunia akhirat dan lokal, agar kehidupan individu menjadi lebih membahagiakan. Kemudian adanya asumsi tentang manusia, bahwa dalam asumsi tentang manusia itu terdapat adanya memiliki gatra sendiri, yang memiliki ciri yang pertama itu ada memakai gatra dalam sendiri, kemudian ada memberikan gatra luar kepada gatra lainnya. Kemudian adanya gatra dalam yang luas, bersifat lentur dan dinamis. Yang kemudian ada manusia memiliki dimensi. Salah satu dimensinya itu ada dimensi fisik, psikis, potensi, serta kelemahan dan kelebihan. Yang kesosialannya itu terkait dengan orang lain. Kalau misalnya kesusilaannya itu adanya keteraturan yang menyertai hubungan sosial. Kemudian dari itu ada salah satu tujuan dari konseling Pancawaskita ini. Salah satu tujuannya itu ialah mewujudkan gatra baru yang diselenggarakan dengan mengikuti proses pengantaran atau introduction, ya, kemudian adanya melalui penafsiran serta pembinaan dan penilaian. Selain penilaian itu ada juga pengembangan atau inspection. Selain itu dalam konseling Pancawaskita itu terdapat sebuah teknik konseling, di mana teknik konseling itu jika dilihat dari isinya, konseling itu merupakan proses pembangunan pribadi yang mandiri, proses membangun pribadi yang mandiri yang sebelum seorang konselor membangun hal itu, terlebih dahulu ia perlu membangun pribadinya yang mandiri. Karena konselor yang mandiri akan mampu dari segi teknis dan psikologisnya, yang menyelenggarakan konseling elektik dengan wawasan Pancawaskita. Kemudian waskita itu merupakan sifat yang terpancar dari kiat dan kinerja yang penuh dengan keunggulan, semangat yang disertai dengan salah satunya itu dengan kecerdasan. Dengan adanya kecerdasan, konseling yang diselenggarakan atas teknologi yang tinggi serta pertimbangan akal yang matang dan jernih. Kemudian ada kekuatan. Kekuatan itu konselor pribadi yang tangguh, baik dalam keluasan dan kedalaman dalam sebuah wawasan, pengetahuan, serta keterampilan maupun atas kemauan dan ketekunannya. Kemudian ada keterarahan. Kegiatan konseling berorientasi kepada keberhasilan klien dalam mengoptimalkan perkembangan dirinya dan mengatasi sebuah permasalahannya. Kemudian ada ketelitian, di mana konselor bekerja dengan cermat
dan berhati-hati, serta berdasarkan data dalam memilih dan menetapkan sebuah teori dalam teknologi konseling. Kemudian adanya kearif bijaksanaan, bahwasanya konselor dalam menyikapi dan bertindak yang didasarkan pada peninjauan dan pertimbangan yang matang. Kemudian dengan adanya pertimbangan yang matang terhadap klien dan orang-orang lain serta orang pada umumnya sesuai dengan nilai moral dan norma-norma yang berlaku. Baik, hanya ini yang dapat saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.